Nah, kita masuk pada definisi analgetika. Analgetika merupakan senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri tanpa mempengaruhi kesadaran. Kemudian berdasarkan mekanisme kerjanya, analgetika sendiri terbagi dua, yaitu analgetika narkotik dan analgetika non-narkotik. Kita masuk pada definisi analgetika narkotik. Analgetika narkotik adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif dan digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Baik, sekarang kita masuk pada mekanisme dari analgetika narkotik. Nah, efek analgesik dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor Cas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga akan menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk, dan menurut Bachke dan Casey, reseptor turunan morfin itu mempunyai 3 sisi yang sangat penting untuk timbulnya aktivitas analgesik. Bisa dilihat pada slide berikutnya mengenai gambar, di mana ada struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Kemudian ada tempat ionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat, dan terakhir adalah lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bidang dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang akan mengandung cincin aromatik dan juga pusat dasarnya. Sekarang kita bisa lihat ada turunan morfin. Di bagian atas tabel itu terdapat struktur umum dari turunan morfin. Nah, saya akan jelaskan secara singkat penjelasan yang ada tentang penjelasan singkat yang ada di dalam tabel mengenai hubungan struktur aktivitas. Berdasarkan struktur kimia, analgetika narkotik itu dibagi menjadi 4. Yang pertama turunan morfin, kemudian turunan meperidin, dan ketiga ada metadon, dan keempat ada turunan lain. Yang pertama itu ada turunan morfin. Di bagian bawah ada struktur umumnya. Morfin itu didapat dari opium, yaitu getah kering tanaman Papaver somniferum. Opium ini mengandung tidak kurang dari 25 alkaloida, antara lain adalah morfin, kodein, naskapin, papaverin, tebain, dan narsein. Selain efek analgesik, turunan morfin juga akan menimbulkan euforia sehingga banyak disalahgunakan. Nah, sekarang kita lihat hubungan struktur aktivitasnya. Ada gugus fenolik OH. Metilasi gugus fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. Kemudian ada gugus alkohol atau penutupan atau penghilangan gugus alkohol yang tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitasnya dengan reseptor analgesik. Dengan kata lain, lebih ditentukan oleh beberapa banyak obat yang mencapai reseptor, juga beberapa terikat dengan reseptor. Analog morfin sendiri akan menunjukkan kemampuan untuk mencapai reseptor lebih efisien dibandingkan dengan morfin itu sendiri. Reseptor analgesik terletak di otak, maka untuk mencapai otak, maka obat harus melewati sawar darah otak, umumnya senyawa yang bersifat polar yang akan kesulitan menembus membran sawar darah otak. Morfin memiliki 3 gugus polar, yang pertama fenol, alkohol, dan amin. Sedangkan analognya telah kehilangan gugus polar alkohol atau ditutupi dengan gugus alkil atau asil. Dengan demikian, maka analog morfin akan lebih mudah masuk ke otak dan terakumulasi pada sisi reseptor dalam jumlah yang lebih besar, sehingga aktivitas analgesiknya juga akan lebih besar. Kemudian, dalam struktur morfin juga ada alisiklik tidak jenuh. Nah, ini akan menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibanding morfin. Beberapa analog termasuk hidromorfin akan menunjukkan bahwa ikatan lengkap tidak penting untuk aktivitas analgesik. Kemudian ada gugus N-metil, di mana tabel di samping itu ada perbandingan
aktivitasnya, di mana penggantian gugus N-metil dengan proton itu akan mengurangi aktivitas analgesik tetapi tidak akan menghilangkannya. Kemudian gugus NH lebih polar dibandingkan dengan gugus N-metil tersier, sehingga menyulitkan dalam menembus sawar darah otak, yang akibatnya akan menurunkan aktivitas analgesik. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi N-metil tidak terlalu signifikan untuk aktivitas analgesik, sedangkan menghilangkan atom N akan menyebabkan hilangnya aktivitas. Kemudian, dalam struktur morfin juga ada cincin aromatik. Cincin aromatik ini memegang peranan penting di mana senyawa tidak memiliki cincin aromatik tidak akan menghasilkan aktivitas analgesik. Cincin aromatik dan nitrogen merupakan dua struktur umum yang ditemukan dalam aktivitas analgesik opioid. Cincin aromatik dan nitrogen dasar adalah komponen penting dalam efek untuk agonis. Akan tetapi, jika hanya kedua komponen ini saja, tidak akan cukup untuk menghasilkan aktivitas, sehingga penambahan gugus farmakor diperlukan. Substitusi pada cincin aromatik juga akan mengurangi aktivitas analgesiknya. Kemudian yang terakhir, ada jembatan eter. Nah, pemecahan dari jembatan eter ini akan menurunkan aktivitas, khususnya antara C4 dan C5. Oke, sekarang kita masuk pada turunan meperidin. Meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih banyak menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus N tersier, dan cincin aromatik, sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Hubungan struktur aktivitasnya bisa dilihat pada tabel. Kemudian kita masuk pada turunan metadon. Turunan metadon bersifat optis aktif dan biasanya digunakan dalam bentuk gram HCl. Meskipun tidak mempunyai cincin piperidin seperti pada turunan morfin atau miperidin, tetapi turunan metadon dapat membentuk cincin bila dalam tartan atau cairan tubuh. Hal ini disebabkan karena ada daya tarik-menarik dipol-dipol antara basa N dengan gugus karboksil. Contohnya seperti metadon. Metadon itu mempunyai aktivitas analgesik 2 kali morfin dan 10 kali miperidin. Levanon adalah isomer levometadon, tidak menimbulkan euforia seperti morfin dan dianjurkan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan kecanduan. Kemudian yang kedua ada propoxifen. Yang aktif sebagai analgesik adalah bentuk isomer alpha plus membentuk isomer alpha minus dan beta diastereoisomer. Aktivitas analgesiknya rendah. Alpha negatif propoxifen mempunyai efek antibatuk yang cukup besar. Aktivitas analgesik alpha positif propoxim kira-kira sama dengan kodein, dengan efek samping lebih rendah, sedangkan alpha positif digunakan untuk menekan efek gejala withdrawal morfin sebagai analgesik nyeri gigi. Berbeda dengan efek analgesik narkotik yang lain, alpha positif propoxifen tidak mempunyai efek anti diare, anti batuk, dan antipiretik.